Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Napsialah Hamid, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMA Matlaul Anwar Masuhi, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku. Di kesempatan kali ini, saya akan melakukan aksi nyata modul 2.3, coaching untuk supervisi akademik dalam percakapan pasca observasi. Perkenalkan, mereka orang-orang hebat yang sudah mendampingi saya pada percakapan pasca observasi ini. Bapak Budi Santoso, SPD, selaku fasilitator, Ibu Yanti Samalo, SPD, MPD, selaku pengajar praktik saya, dan saya, Napsialah Hamid, SPD, selaku supervisor, Ibu Astrid Violenta Wurlianti, SPD, selaku rekan sejawat saya. Adapun tujuan pembelajaran khusus dalam aksi nyata ini yaitu CGP dapat mempraktikkan rangkaian supervisi akademik dalam pembelajaran dengan menggunakan paradigma berpikir coaching dan melakukan refleksi terhadap praktik supervisi akademik. 3 rangkaian kegiatan pasca observasi yang saya sudah lakukan. Yang pertama adalah CGP akan melakukan sesi percakapan pasca observasi yang dihadiri oleh pengajar praktik. Yang kedua, mempraktikkan pemberian umpan balik berbasis coaching dalam percakapan, reflektif, dan kalibrasi. Dan yang ketiga adalah percakapan perencanaan juga dihadiri sebagai bentuk perencanaan pengembangan diri guru ke depannya. Ini adalah beberapa dokumentasi selama melakukan pasca observasi bersama Ibu pengajar praktik saya, Ibu Yanti Samalo, SPD MPD, dan juga rekan sejawat saya, Ibu Astrid Violeta Wurlianti. Selamat menyaksikan video pasca observasi. Dengan Ibu siapa? Ibu Astrid. Sebelum itu sudah ada Ibu siapa? Ibu Astrid Violeta sebagai rekan sejawat dari Ibu Napsialah Hamid. Oke Ibu, terima kasih yang pertama kita ucapkan kepada Ibu berdua sudah ada dalam kegiatan pendampingan individu 5, terutama untuk Ibu Astrid karena sudah bisa melakukan waktu mendampingi Ibu sebagai rekan sejawat yang nantinya akan bersama-sama dengan saya melewati langkah-langkah dalam pendampingan individu 5. Oke, Ibu Sia, sebelum kita masuk dalam dialog singkat, mungkin kita mau tanya pertama dulu bagaimana kabar Ibu? Alhamdulillah. Baik ya Ibu ya, saya ada sesuatu yang membuat hati tidak nyaman untuk saya ini. Saya ada aman semua ya. Ibu siapa ya? Ibu Astri. Kalau Ibu Astri? Puji Tuhan baik juga. Oke, terima kasih ya. Oke, kita mungkin langsung di pendampingan nih gue. Untuk pendampingan ini mungkin kita akan sampaikan terlebih dahulu kepada Ibu Sia bahwa untuk pendampingan kali ini itu tema kita dalam pendampingan ini adalah rencana program yang berdampak kepada siswa. Jadi ya untuk pendampingan ini yang untuk fokus pendampingannya kita ada 4 hari ini. Yang pertama yaitu refleksi penerapan aksi nyata 3.1. Kalau 3.1 kemarin Ibu sudah buatkan ya aksi nyata yaitu tentang pengambilan keputusan ASEAN gitu kan. Oke. Yang berikutnya di fokus pendampingan kedua adalah diskusi rencana program yang berpihak pada murid, dan yang ketiga adalah diskusi perkembangan komunitas praktisi yang dijalankan di sekolah serta implementasi dan rencana lokal karya 3 untuk berbagai rekan sejawat. Karena kalau untuk komunitas praktisi Ibu juga sudah belajar. Nah, maksud kedatangan itu untuk fokus ini itu juga itu juga. Dan yang terakhir Ibu, nanti saya akan memilih Ibu di keterampilan coaching untuk supervisi akademik. Oke, untuk supervisi akademik ya. Oke, mungkin kita lanjut di bagian awal. Tadi saya sudah menanyakan kabar terkait dengan Ibu. Lalu yang saya pengen tanya Ibu lebih awal adalah bagaimana Ibu keberadaan Ibu di sekolah ini dari semenjak saya meninggalkan Ibu di lokal pendampingan individu 4 sampai sekarang. Saya kembali lagi di pendampingan individu 5. Apa yang sudah Ibu lakukan di 1 bulan yang kemarin Ibu? Iya, terima kasih Bu atas kesempatan selama 1 bulan terakhir setelah ada libur sebelumnya, kemudian masuk lagi di 3
saya belajar banyak tentang bagaimana menjadi seorang pemimpin yang bisa mengambil keputusan dan mengerjakan kebijakan yang ada. Itu yang mempelajari paradigma, kebijakan, sedang semua langkah yang bisa. Di mana di situ seorang pemimpin itu dia harus bertanggung jawab, kemudian dia juga harus melakukan keputusan itu sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal dan selalu berpihak pada murid. Ya. Jadi untuk 1 bulan terakhir ketika saya tinggalkan ibu itu ibu belajar atau mengimplementasikan bagaimana pemahaman itu terkait dengan pengambilan keputusan berdasarkan beberapa pemetaan yang sudah ada. Ibu juga sudah melakukan interview dengan beberapa kepala sekolah untuk pembuatan aksi nyata ibu. Pastinya ibu sudah mendapatkan beberapa pengetahuan dari kepala sekolah tersebut terkait dengan pola pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin pembelajaran. Oke, apakah itu hal itu berdampak positif untuk ibu? Iya, dulu ibu sangat berdampak positif karena memang sebelumnya saya belum punya pengetahuan tentang pemimpin untuk seorang pemimpin yang bijak itu seperti apa. Sejauh ini kan saya sebagai pemimpin baik sebagai pemimpin pelajaran atau sebagai membina siswa itu dalam hal ketika siswa melakukan kesalahan sesungguhnya kita beranggapan bahwa melihat bahwa anak ini melakukan kesalahan itu apa. Jadi kita harus melihat dari segala sisi. Oke, baik Ibu Nak, apa yang Ibu Nak tadi sampaikan itu sudah saya pahami. Yang berikutnya saya ingin tanyakan terkait dengan beberapa persoalan yang berada pada poin 3.1 pengambilan keputusan yang terkait dengan siswa tadi. Yang ingin saya tanyakan apakah dari persoalan-persoalan itu Ibu sudah melakukan evaluasi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Nafsiala Hamid, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMA Matlaul Anwar Masudi Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku. Di kesempatan kali ini saya tidak sendiri, ditemani oleh Ibu Yanti Samalo, SPD MPD selaku Ibu pengajar praktek saya, dan Ibu Astrid Wulianti SPD selaku guru observasi. Alhamdulillah pada kegiatan pasca observasi ini sebelumnya sudah dilakukan pra observasi dan observasi kelas. Adapun tujuan dari diadakan pasca observasi ini untuk mengevaluasi dan merefleksi diri terkait dengan kegiatan observasi yang sudah dilakukan oleh Astrid Wulianti di kelas. Selamat siang Ibu Astrid. Apa kabarnya hari ini, Bu? Puji Tuhan, sehat. Ya, saya juga dan keadaan sehat walafiat. Iya, Bu Acit, ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan terkait dengan kegiatan observasi Ibu di kelas kemarin. Yang pertama adalah bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan observasi di kelas kemarin, Bu? Dengan perasaan saya sangat senang dan sangat bangga ditunjuk bahkan telah melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi di dalam kelas, sekalian diintegrasikan ke pembelajaran kompetensi sosial emosional. Menurut saya pembelajaran berdiferensiasi itu bukan hal yang baru, tapi kompetensi KSI ini merupakan sesuatu yang baru, bahkan merupakan tantangan yang baru bagi saya, di mana saya bisa mempersiapkan segala sesuatu lebih baik lagi untuk menghadapi berbagai karakter siswa di dalam kelas. Iya, jadi perasaan Ibu saat ini sangat bangga dan senang ya, Bu. Iya. Untuk pertanyaan keduanya, apakah menurut Ibu tujuan pembelajaran yang sudah Ibu sampaikan di kelas kemarin sudah tercapai? Ya, melalui proses pembelajaran berdiferensiasi, saya merasa bahwa tujuan pembelajarannya sudah tercapai melalui proses simulasi dan diskusi kelompok. 3 tujuan pembelajaran yaitu melakukan menentukan pendahuluan, isi dan penutup teks ceramah itu sudah mereka bisa simpulkan. Ya, jadi menurut Ibu bahwa tujuan pembelajaran yang disampaikan kemarin sudah tercapai karena dari 3 struktur teks ceramah itu anak-anak itu sudah mampu untuk memahami, kemudian presentasikan dan juga berkolaborasi dengan kelompok dengan baik ya. Ya.
Oke, Ibu Acit. Ya, baik Ibu Acit. Adakah hambatan dalam proses pembelajaran di kelas yang menurut Ibu yang pada saat proses pembelajaran itu? Ya, hambatan yang pertama yaitu kurangnya jaringan internet yang memadai sehingga mereka hanya bisa menggunakan HP seluler mereka, lagi yang selebihnya itu menggunakan data seluler. Itu pun juga hanya sebagian kecil yang menggunakan karena sebagian besar siswa itu tidak mempunyai HP. Yang berikut, hambatan yang berikut yaitu dalam proses pembelajaran mereka kurang menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Mereka masih berkolaborasi dengan bahasa dialek sehari-hari. Ya, jadi hambatan yang Ibu Astrid rasakan pada saat proses pembelajaran itu ada dua ya Ibu ya. Yang pertama adalah karena tidak tersedianya jaringan internet yang cukup sehingga anak-anak itu harus menggunakan HP mereka dengan data mereka sendiri, tapi itu pun tidak semua ya. Kemudian yang kedua adalah karena ada siswa itu hanya belum mampu menggunakan bahasa Indonesia yang baik, kemudian mereka masih mencampur adukan bahasa Indonesia ini dan dialek-dialek mereka sehari-hari. Ya, untuk pertanyaan yang ketiganya, apakah Ibu sudah merasa berhasil dalam melakukan proses pembelajaran? Ya, kalau bicara keberhasilan bagi saya itu merupakan suatu proses yang bukan mudah. Itu merupakan tantangan dan menurut saya dalam proses pembelajaran berdiferensiasi kemarin saya sudah cukup untuk membimbing siswa, berkolaborasi dengan siswa, mengarahkan siswa untuk berdiskusi tentang untuk mencapai tujuan pembelajaran tersebut, apalagi integrasikan dengan kompetensi sosial emosional dalam memahami setiap karakter siswa itu sendiri. Ya, jadi menurut Ibu Acit bahwa untuk mencapai sesuatu yang sangat maksimal itu butuh proses yang sangat panjang, tetapi dalam proses pembelajaran kemarin itu Ibu Acit sudah cukup menuntun siswa bagaimana mereka memahami materi, kemudian berkolaborasi untuk menentukan 3 struktur dari teks ceramah tadi ya Bu ya. Ya baik Bu, sangat menarik. Menurut Ibu kalau dilihat dari skala ketercapaian dari skala 1 sampai 10, kira-kira Ibu Acit berada di skala berapa? Untuk menentukan skala mungkin berada di skala 8, dan untuk mencapai satu hasil yang maksimal itu seperti saya tadi sudah katakan bahwa itu memang harus butuh suatu proses dan suatu persiapan yang lebih baik lagi, apalagi untuk pembelajaran yang berdiferensiasi dan yang diintegrasikan kepada KSE. Iya, baik Ibu Acit. Hal positif apa yang sudah Ibu lakukan selama proses pembelajaran? Hal positif yang sudah dilakukan dalam pembelajaran di kelas kemarin itu, yang pertama saya sudah menggunakan video pemantik supaya bisa menuntun siswa, mengarahkan alat pemikiran siswa kepada materi pembelajaran yang diajarkan. Kemudian yang berikut saya sudah melakukan ice breaking supaya memberikan kejenuhan terhadap rasa kepenatan siswa dan bisa mempersiapkan mental siswa lebih baik lagi supaya dalam presentasi kelompok mereka lebih menyenangkan lagi. Yang ketiga, saya sudah bisa menuntun siswa melakukan diskusi kelompok, membimbing mereka sehingga mereka bisa mempresentasikan apa yang menjadi hasil diskusi itu dengan baik. Ya, jadi Ibu Acit sudah melakukan 3 hal tadi ya. Yang pertama adalah menampilkan video pemantik sebagai stimulus awal agar siswa itu bisa memahami tentang materi pembelajaran yang diberikan. Kemudian yang kedua itu adalah mendapuri ice breaking karena ketika belajar mereka kadang-kadang siswa itu sudah merasa jenuh, jadi ice breaking tadi membuat mereka lebih semangat lagi. Dan yang ketiga adalah Ibu sudah menuntun murid untuk berdiskusi, kemudian sampai pada tahap presentasi hasil diskusi mereka. Iya, baik Ibu Acit, dengan apa yang Ibu Acit sampaikan tadi, izin Ibu Acit untuk saya menyampaikan apa yang menjadi catatan saya ketika memantau Ibu di kelas kemarin ya. Ya, mungkin untuk yang pertama itu tentang tujuan pembelajaran,
sesuai dengan catatan saya, yaitu dalam proses pembelajaran Ibu Aji sudah menyediakan tiga tujuan pembelajaran, yaitu yang pertama tadi tentang pendahuluan teks ceramah, kemudian yang kedua adalah tentang aksi, dan yang ketiga adalah tentang menutup. Yang saya lihat itu adalah Ibu Aji sudah mampu menuntun murid-murid untuk memahami dan mencari dalam teks itu seperti apa tiga struktur tersebut. Ya, kemudian untuk area pengembangannya sesuai dengan area pengembangan Ibu tadi yang disampaikan bahwa yang menjadi area pengembangan di sini adalah tentang pembelajaran berdiferensiasi, kemudian dikaitkan dengan pembelajaran PSE. Secara umum yang saya lihat adalah siswa itu sudah mampu berkolaborasi dalam kelompoknya masing-masing, itu artinya bahwa mereka sudah memahami bahwa pembelajaran berdiferensiasi ini adalah murid-murid itu sendiri adalah ikut berpartisipasi untuk mencapai tujuannya, sama-sama kita lakukan. Kemudian dikaitkan tadi dengan PSE, murid sudah mulai punya kesadaran diri bahwa sebenarnya mereka harus bertanggung jawab atas apa yang mereka presentasikan di hadapan teman-temannya. Terkait dengan strateginya, strategi yang Ibu lakukan di sini adalah pembelajarannya itu ada dua kelompok belajar yang saya pantau kemarin, ada visual dan auditory ya. Jadi setiap kelompok itu memiliki cara belajar mereka berbeda. Kelompok audio dan kelompok visual itu berbeda ya. Jadi cara mereka mempresentasikan materi mereka juga itu berbeda. Ya, lanjut dengan media pembelajaran. Media pembelajaran yang Ibu lakukan itu ada video, ada LKPD, kemudian ada print out materi, kemudian ada juga teks-teks ceramah yang Ibu sudah sampaikan, itu juga sudah menarik. Tetapi Ibu mungkin ada beberapa catatan yang perlu saya koreksi di sini terkait dengan kompetensi sosial dan emosional, yaitu masih ada beberapa orang yang belum memiliki kesadaran diri, artinya belum mampu bertanggung jawab terhadap tugas-tugas mereka selama proses pembelajaran. Kemudian untuk yang kedua itu untuk medianya, mungkin di sini untuk pembelajaran selanjutnya Ibu lebih mencari media pembelajaran yang lebih menarik sehingga murid-murid itu lebih tertarik, dan ketika mereka tertarik maka sesungguhnya mereka punya keinginan untuk belajarnya itu lebih besar ya. Dan secara umum untuk keseluruhannya menurut saya sudah baik seperti itu ya. Terima kasih sekali Bu Aji atas kehadirannya hari ini. Mungkin ada pertanyaan yang terakhir, apa yang akan Ibu tingkatkan untuk pembelajaran selanjutnya, Bu? Ya, berdasarkan pembelajaran kemarin ada beberapa hal yang akan saya lakukan dengan peningkatan pembelajaran yang lebih baik lagi dalam kelas. Yang pertama, saya lebih baik lagi, lebih berdasarkan hasil refleksi dari siswa kemarin, saya lebih jeli lagi untuk memilih model dan metode pembelajaran yang baik untuk kegiatan pembelajaran nanti di kelas. Kemudian yang berikut, saya berusaha untuk membimbing siswa untuk menggunakan komunikasi yang baik dan benar sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang diterapkan, sehingga dalam proses pembelajaran menjadi lebih baik dan menyenangkan. Dan yang terakhir, saya akan melakukan kegiatan pembelajaran berdiferensiasi dan KSE itu lebih baik dan lebih menarik lagi. Ya, sangat menarik Ibu Aji ya untuk peningkatan pembelajaran ke depannya. Semoga ke depannya Ibu Aji lebih baik, lebih ditingkatkan lagi, terutama tentang media pembelajaran yang digunakan Ibu Aji ya, supaya anak-anak kita ini lebih tertarik dan lebih mampu memahami materi kita, sehingga bukan cuma pada saat kita mengajar saja mereka menemukan kita, tetapi kita tidak ada juga mereka akan menemukan kita karena hal-hal yang menarik yang kita lakukan kepada mereka. Ya, demikian pasca observasi yang saya lakukan dengan Ibu Astrid Buranti pada kesempatan kali ini. Terima kasih Ibu sudah menemani saya, dan semoga Ibu tetap sehat ya Bu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Bapak Ibu Guru dimanapun Anda berada, salam bahagia dan terus tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Terima kasih.